Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi lagi Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang Alan Yusha Shoko ni Makiko Mareta Kedowa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Kaito melakukan kencan yang sangat spesial dengan Shiro, di mana si Shiro itu harus membuat sebuah pantai terlebih dahulu untuk mereka. Di saat terakhir, Shiro juga berkata kepada Kaito kalau dia tidak peduli menjadi yang keberapa asalkan dia bisa menjadi istrinya Kaito gitu. Ya, makin populer aja babang kita Kaito yang satu ini. Dalam part kali ini, panah cerita pun berpindah ke beberapa hari setelah kencan Kaito dan Shiro. Di pagi hari itu, Kaito pun terbangun dan hendak menemui Lilia di kamarnya nih. Karena memang, dia ingin membicarakan beberapa prosedur sebelum mereka itu mengunjungi Istana Symphonia besok. Namun, setelah dilihat, nampaknya Lilia itu nggak ada di dalam kamarnya. Dan salah satu pelayan mansion juga memberitahu Kaito kalau Lilia sedang berada di gudang samping mansion. Jadi Kaito pun memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah sampai di sana, Kaito pun melihat kalau Lilia itu sedang mencari sesuatu dalam gudangnya. Dan ternyata yang dia cari adalah beberapa tumpukan surat dari kakaknya Raize, sang Raja Symphonia. Ya, selama ini Raize selalu mengirimkan surat kepada Lilia. Tapi nih, karena isi suratnya itu agak kurang menyenangkan hati Lilia, maka dari itu dia tidak membaca surat itu. Namun bukan berarti Lilia juga menganggapnya sebagai sampah. Jadi dia pun meminta para pelayannya untuk selalu menyimpan surat dari Raize itu dalam gudang ini. Dan sekarang dia itu ingin mencari beberapa surat untuk menyelidiki beberapa hal nih. Mendengarkan hal itu, Kaito pun memutuskan untuk membantu Lilia. Setelah mendapatkan suratnya, barulah mereka membicarakan mengenai kunjungan mereka ke istana besok. Nah, setelah beberapa saat, mereka mencari tumpukan suratnya nih. Mereka berdua pun menemukannya. Di sini, Kaito juga membantu Lilia untuk mengambil tumpukan surat itu yang kebetulan berada di atas rak yang tidak bisa dijangkau sama Lilia. Namun, saat Kaito mengambilnya, tiba-tiba aja Kaito pun terjatuh dan terjadi scene yang biasanya di anime romance teman-teman. Di mana badan dari Kaito itu bertumpukan sama Lilia. Ya, mirip ginilah posisinya. Lebih sialnya lagi, kaki mereka berdua tertumpuk oleh beberapa barang bekas yang ada di sana, sehingga mereka itu nggak bisa bangun. Sebenarnya Lilia itu bisa aja meloloskan diri dengan cara menendang kaki Kaito, dan secara otomatis barang-barang yang menumpuk di kaki mereka juga akan terhempas nih. Tapi hal itu akan melukai Kaito, jadi dia pun tidak mau melakukannya. Satu-satunya harapan mereka adalah bantuan dari orang lain. Pastinya Luna Mare juga akan mencari mereka ke sini. Kalau saja mereka nggak kembali dalam 1 jam, tentu menunggu selama 1 jam dalam posisi yang seperti ini nampak agak yabai, terutama bagi Kaito sendiri. Karena sekarang ini tubuh mereka dengan sempurna menempel teman-teman. Kaito sendiri bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya Lilia dan bisa mendengar detak jantungnya. Nah, lama-kelamaan bukan hanya Lilia saja yang malu nih, tapi dalam posisi seperti itu Kaito juga akan malu. Namun nih, setelah mereka menenangkan diri, mereka pun saling berbicara satu sama lain. Di tengah pembicaraan mereka itu, wajah dari Kaito dan Lilia juga saling bertemu teman-teman. Tentu, bukannya semakin tenang, mereka itu malah semakin memerah. Kaito bisa melihat bibir Lilia yang nampak sangat cantik. Ya, Kaito juga laki-laki, dan mungkin saja inilah kesempatan mereka untuk bisa berciuman. Apalagi Lilia adalah wanita yang kurang beruntung dalam hal cinta. Jadi mungkin saja dia bisa menerima ciuman dari Kaito sebagai sebuah penyegar akan cintanya. Kita tahu juga kan diam-diam, Lilia itu mulai jatuh cinta sama babang Kaito. Nah, setelah beberapa saat mereka saling tatap, Luna Maria pun datang dan melihat Kaito juga Lilia dalam posisi seperti itu. Gregetnya di sini Luna Maria itu malah ingin membiarkan mereka berdua dalam posisi itu dan berkata akan kembali dalam 2 jam lagi. Tentu, baik Kaito dan Lilia langsung berkata kepada Luna Maria untuk menolong mereka nih. Setelah itu Luna Maria pun langsung menolong mereka dan membebaskan Kaito juga Lilia dari posisi tadi. Tapi mungkin karena sudah terlanjur malu, mereka berdua itu malah diem-dieman dan memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing. Panel cerita pun berpindah ke kamar dari Lilia. Saat itu Lilia pun duduk di pojokan kamar ditemani sama Luna Maria. Di sini Luna Maria pun berkata kalau sebaiknya Lilia itu sedikit jujur saja kepada dirinya. Mungkin ini adalah kesempatan yang pas untuk Lilia, karena memang Kaito juga sudah terbukti sebagai laki-laki yang baik dan sangat hebat. Ya tentu, Kaito adalah laki-laki yang baik di mata Lilia juga. Dia sudah berkali-kali membantu Lilia dalam beberapa hal.
termasuk juga dalam mengembalikan suara dari Zeke dan memberikannya kalkulator. Tidak ada laki-laki sehebat itu sebelumnya dalam lingkungan Lilia. Ya, walaupun sekarang ini Lilia masih belum siap untuk jujur kepada dirinya sendiri, tapi Luna Maria percaya, secara perlahan hubungan Kaito dan Lilia akan mulai terjalin. Sampai saat itu terjadi, Luna Maria akan terus mendukung cinta dari Lilia ini. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Saat itu dalam kamarnya Kaito sudah ada Kuro yang memiliki muka yang murung nih. Hal itu dikarenakan Kaito berencana untuk hadir ke Istana Symphonia dan menerima permohonan maaf dari Raize. Ya, nampaknya Kuro masih tidak suka dengan Raize yang memperlakukan Kaito dengan tidak adil. Maka dari itu, dia tidak suka kalau Kaito malah menerima permintaan maaf dari Raize. Namun dengan sabar Kaito pun terus membujuk Kuro untuk memaafkan Raize juga nih. Bahkan Kaito juga sampai menjanjikan kepada Kuro untuk berkencan dengan dirinya lagi. Karena sebelumnya Kuro lah yang mengajak Kaito berkencan, tapi kali ini Kaito lah yang akan mengajak Kuro berkencan gitu. Selain itu, sebenarnya Kaito juga gak mempermasalahkan dirinya yang tidak diundang dalam kerajaan Symphonia, maka dari itu nggak ada salahnya bagi Kaito buat memaafkan si Raize ini. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di hari itu Lilia dan Kaito pun datang ke Istana Symphonia nih. Jadi di pagi-pagi buta, Raize sudah mengatur para pasukannya untuk menyambut Kaito. Nah, di saat itu juga dalam Istana Symphonia ternyata sudah ada Chris yang nampak berkunjung ke sana. Jika dilihat dari cara bicaranya dengan Raize, nampaknya Chris dan Raize itu sudah saling kenal satu sama lain. Pasalnya, Chris sendiri menyebut Raize sebagai sebutan Hebi atau ular, sedangkan Raize menyebut Chris sebagai Vixen atau rubah wanita. Nah, maksud kedatangan dari Chris sendiri adalah untuk urusan kerajaan, tapi nampaknya dia tidak keberatan menunggu Raize memberikan permohonan maaf secara langsung kepada Kaito. Bahkan dia juga berkata, kalau akan menonton adegan permintaan maaf Raize itu dari pojokan saja. Ya, walaupun omongan Chris itu terkesan menohok, tapi hal itu gak mengganggu Raize sama sekali. Bahkan saat Kaito itu sampai ke Istana Symphonia, Raize itu gak segan-segan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Kaito. Tentu, hampir semua orang yang ada di sana sangat terkejut dengan hal yang dilakukan sama Raize. Mereka tidak menyangka Raize sampai menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Kaito. Tentu Kaito juga nggak mau melihat sang raja terus menundukkan kepalanya. Jadi di sini, Kaito pun segera memaafkan Raize dan memintanya untuk mengangkat kepalanya kembali. Setelah itu, Kaito pun diminta menunggu di ruangan tamu dan ditemani oleh Chris. Ya, seperti biasa di sini Chris itu terus menggoda Kaito, bahkan sampai mengajaknya untuk tinggal di kerajaannya saja. Tapi Kaito pun nampak masih nyaman tinggal di kerajaan Symphonia bersama dengan teman-temannya ini. Maka dari itu, dia pun kembali menolak permintaan dari Chris itu. Nah, setelah beberapa saat mengobrol dengan Chris, akhirnya Kaito pun dibawa ke ruangan yang isinya keluarga besar dari Lilia dan Raize. Ya, ada ayah dan ibu dari Lilia yang bernama Lotus dan Dahlia. Lalu ada saudara perempuan tertua dan laki-laki termuda, yaitu Amelia dan Orchid. Tentu, Kaito pun cukup kaget nih, karena dia malah dipertemukan sama keluarga besarnya Lilia. Tapi yang membuatnya lebih kaget lagi adalah pas Dahlia, ibu dari Lilia itu berkata nih, kalau dia berharap Kaito bisa menjaga Lilia sebagai istrinya. Tentu baik Lilia dan Kaito pun langsung bengong ketika mendengarnya. Setelah beberapa saat, barulah Lilia langsung protes kepada perkataan ibunya itu. Nah, tak hanya Dahlia dan Lilia saja yang ribut nih, tapi baik Amelia dan Lotus juga ikut masuk dalam keributan itu. Nampaknya Lotus dan Amelia setuju dengan perkataan dari Dahlia, jadi sekarang posisinya 3 lawan 1 teman-teman. Tapi bukan berarti Lilia juga nggak mau dijodohkan sama Kaito sih. Tapi memang Lilia masih belum siap menerima kenyataan kalau dirinya mencintai Kaito juga. Nah, saat itu Orchid, saudara laki-laki Lilia pun langsung menarik Kaito untuk duduk saja nih. Karena memang pertengkaran seperti itu dalam keluarga mereka sudah terkenal lamanya. Maka dari itu, Kaito nggak perlu menunggunya, nanti mereka juga akan selesai sendiri. Nah, di tengah itu, Orchid juga sempat berbincang mengenai beberapa hal bersama Kaito nih. Sampai ketika Lotus pun selesai dari pertengkaran itu dan malah ikut ngobrol sama Kaito dan Orchid. Di salah satu topik obrolan mereka, Lotus itu tanya kenapa Kaito itu tidak membawa seorang pengawal. Padahal sekarang ini, Kaito adalah orang yang sangat penting. Kaito seharusnya lebih berhati-hati sekarang, karena mungkin saja mereka telah merencanakan untuk menjebak Kaito dan bahkan membunuh Kaito di sini. Jika Kaito tidak membawa pengawal, maka Kaito akan sangat mudah terbunuh. Di sini Kaito pun menanggapinya dengan senyuman masam nih.
Tapi memang nih yang dikatakan sama Lotus itu ada benarnya juga. Namun saat itu tiba-tiba aja ada suara yang menggema di tengah ruangan nih. Kalau Kaito tidak perlu mengkhawatirkan pengawalan, karena memang sudah ada dirinya. Ya tepat, itu adalah suara dari Alice sang panda Smile King. Seraya dengan itu, Alice pun menunjukkan wajahnya kepada mereka semua. Di sini dia juga memperkenalkan dirinya sebagai pengawal dari Kaito nih. Tapi tentu tetap dibarengi sikap konyolnya. Maka dari itu Kaito juga memukul Alice karena sikap konyolnya yang dia tunjukkan itu. Padahal kemunculannya di sini adalah sebagai panda Smile King dan bukannya Alice penjaga toko yang suka berjudi gitu. Tapi terlepas dari itu semua, keluarga dari Lilia pun sangat terkesan dengan Kaito. Mereka tidak menyangka kalau Kaito menjadikan panda Smile King sebagai pengawalnya. Tentu itu adalah prestasi yang sangat mengagumkan. Dan nampaknya mereka semakin yakin untuk menjodohkan Lilia dengan Kaito. Mereka tahu kalau anak perempuan kebanggaan kerajaan Symphonia ini akan sangat bahagia bila bersama dengan Kaito. Panel cerita pun berpindah ke malam harinya. Ya, di hari itu Kaito diminta menginap di sana. Dan dia pun disiapkan kamar yang terbaik bagi tamu dalam kerajaan ini. Kaito sudah diberikan kamar yang sangat mewah dalam mansionnya Lilia. Tapi menurut Kaito, kamar yang ditempatinya ini jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang ada di mansion Lilia. Namun di saat Kaito itu ingin segera tidur, Raize pun mendatanginya nih. Ya, nampaknya Raize ingin membicarakan beberapa hal dengan Kaito. Dalam pembicaraan mereka, Raize pun membicarakan beberapa hal nih, terutama tentang fakta kalau sebenarnya dia pernah membenci Lilia saat kecil. Ya, dulu Raize itu takut kalau dia akan terusir dari kerajaan ini karena memang dia lahir sebagai anak dari seorang selir, sedangkan Lilia lahir dari ratu yang sah. Namun, dia pun tersadar kalau ketakutannya sangatlah berlebihan, karena Lilia sendiri sangat menghormati Raize sebagai kakaknya. Mulai sejak itulah, sikap dari Raize pun berubah, menjadi sangat penyayang bagi Lilia. Ya, walaupun terlihat sangat overprotective kepada Lilia, tapi sebenarnya Raize itu melakukan hal yang benar, teman-teman. Di awal cerita Yusa Shokan ini, Raize digambarkan sebagai kakak yang sangat overprotective, hingga selalu menggagalkan perjodohan dari Lilia. Tapi sebenarnya setiap laki-laki yang mendekati Lilia itu memang memiliki niat yang jahat terhadap Lilia dan juga kerajaan Symphonia ini. Waktu dulu Lilia juga sempat bertunangan dengan bangsawan yang memiliki reputasi baik. Tapi setelah latar belakangnya diselidiki sama Raize, ternyata pria itu adalah pria yang munafik. Maka dari itu, Raize pun menjegal pertunangan dari Lilia dengan alibi kalau tunangan prianya itu takut dengan Lilia yang menang turnamen bela diri. Namun ternyata perbuatannya itu malah membuat banyak orang membenci Lilia. Hingga kejadian divisi 2 pun terjadi. Lilia harus hancur karena divisinya mendapatkan kesialan. Sebenarnya Raize juga udah tahu nih tentang pelaku yang menjerumuskan divisi 2 Lilia ini. Tapi dia masih belum bisa menangkapnya karena memang dia masih belum memiliki bukti yang cukup. Namun untungnya nih, dia masih bisa menghukum orang-orang yang menjerumuskan divisi 2-nya Lilia itu dengan cara diasingkan ke kerajaan lain, teman-teman. Dia sangat menyesal karena perbuatannya itu malah merugikan adik kesayangannya sendiri. Maka dari itu, dia sangat berhati-hati pas Kaito itu pertama kali hadir ke dunia ini. Karena memang kan Kaito itu orang dari dunia lain. Hingga Raize sendiri sangat sulit untuk mencari tahu latar belakang dari Kaito gitu. Maka dari itu Raize itu tidak suka duluan dengan Kaito gitu. Tapi Kaito sudah membuktikan kalau dirinya adalah pria yang sangat baik dan luar biasa. Apalagi Kaito juga sudah membantu Lilia dalam beberapa hal. Jadi kali ini dia sangat berterima kasih kepada Kaito dan meminta maaf akibat kesalahannya karena tidak mengundang Kaito dan terlalu menjudge Kaito duluan gitu. Setelah mengatakan hal tadi, Raize pun langsung pamit dari kamarnya Kaito. Nah, pas Raize itu pamit, Kaito pun sempat didatangi sama Alice nih. Di sini Alice juga menceritakan pendapatnya tentang Raize. Dan memang benar, Raize itu selalu melakukan hal yang terbaik bagi perjodohan Lilia. Dia bahkan pernah menyewa jasa Alice untuk melakukan pekerjaan gelap dan mencari informasi. Oh ya, saat percakapan mereka juga, Kaito itu sempat kesal sama Alice karena memang nih 40 koin emas putih yang dia dapatkan karena menculik Kaito itu katanya hanya tersisa 10 R saja. Tapi saat Kaito ingin menjewer telinga dari Alice, Kaito itu gak sengaja malah melepas topengnya Alice, membuat wajahnya terekspos dengan jelas. Saat itu Kaito bisa melihat dengan jelas wajah cantik Alice dan mata biru indah milik Alice. Gak disangka, hal itu malah membuat Alice jadi malu, bahkan sampai menangis nih. Tapi untungnya, dia bisa ditenangkan kembali setelah Kaito itu menjanjikan kencan dengan makan malam mewah kepada dirinya. Oh ya, saat itu juga, Alice sempat menyerahkan barang pesanan yang sebelumnya dipesan sama Kaito nih.
Nah, ternyata barang yang dipesan sama Kaito itu adalah tombak untuk Eta, perisai untuk Tita, dan hiasan rambut untuk Anima. Ya, itu adalah ucapan terima kasih kepada mereka bertiga yang selalu melindungi Kaito nih. Oh ya, semua barang tadi juga terbuat dari sisiknya Magmawel teman-teman, yang pernah dia dapatkan saat berkunjung ke dunia iblis. Dan di saat Kaito itu pulang ke mansion Lilia, dia pun langsung memberikan ketiga barang itu kepada Tita, Eta, dan Anima. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Yusa Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.